Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi presentasi di pertemuan 3 dan 4 ini. Yang kita bicarakan adalah fungsi dan kerjasama dalam koperasi. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan bahwa pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini memberikan sebuah intisari bahwa koperasi saat ini harus didesain mempunyai ekosistem perkembangan yang eh, yang sistematis, terukur, sehingga tercipta koperasi yang sehat, yang akuntabel, serta koperasi yang punya kualitas sesuai yang diharapkan oleh para anggotanya. Nah, berikutnya di ayat 3 di pasal 91 ini dijelaskan bahwa koperasi dalam konteks ini simpan pinjam sekunder sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2 dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Nah, baik. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa pemberian kepada anggota secara perseorangan itu sangat berisiko, sehingga pada pasal 3 ini sangat dilarang sesuai dengan mitigasi risiko di perjalanan koperasi sejauh ini. Kemudian berikutnya bahwa pada pasal 116 poin E dijelaskan bahwa koperasi juga didukung oleh Dewan Koperasi Nasional dalam menjalin kerjasama antar koperasi, bahwa koperasi mengembangkan dan mendorong kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Kita tahu bahwa dalam sebuah perekonomian terdiri dari beberapa unsur yang terlibat di sana. Ada yang berperan sebagai supplier, ada yang berperan sebagai input, ada yang berperan sebagai proses, ada juga yang berperan sebagai output. Dari proses ini memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak atau output, baik itu berupa produk atau jasa yang nanti bermanfaat bagi pasar. Nah, dari pasar itu memberikan imbal balik yang positif bagi peningkatan keuntungan dari koperasi itu. Ada juga koperasi juga bisa menjalin kemitraan strategis, misalkan koperasi yang berperan di sisi penyalur. Nah, dia memberikan bimbingan kepada para anggotanya untuk memproduksi produk atau hasil pertanian yang menjadi suatu kebutuhan penting bagi industri. Nah, koperasi di sini bisa membina para anggotanya tadi untuk menanam tanaman-tanaman industri, sehingga nilai jual dari tanaman dari para anggotanya itu bisa stabil. Nah, dengan begitu koperasi akan memberikan pengaruh yang besar dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan atau sosial dari masyarakat atau anggotanya. Di samping itu, koperasi juga mempunyai jaringan kerjasama lintas daerah atau secara nasional ataupun bahkan internasional. Berikut ini salah satu studi kasus bagaimana koperasi di Indonesia dilahirkan sampai kemudian bagaimana koperasi itu berperan memberikan bimbingan dan konseling kepada anggotanya, kepada binaannya, ataupun kepada para masyarakat yang merasakan dampak secara langsung dan tidak langsung akibat adanya aktivitas operasi dari koperasi tersebut. Ini bisa kita lihat di slide ini bahwa Bapak di sini mengambil satu contoh dari salah satu koperasi yang dilahirkan akibat adanya
fenomena yang terjadi serta dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 terhadap UMKM Indonesia. Banyak UMKM Indonesia yang mengalami kerugian, terus kehilangan pasar, sehingga berakibat kepada tutupnya UMKM tersebut. Nah, atas dasar itu Koperasi Demi Umat ingin mengembalikan lagi peran dari UMKM itu untuk terus tumbuh, memberikan kontribusi baik untuk anggota atau pelaku UMKM tersebut, sekaligus sebagai memberikan kontribusi berskala nasional maupun internasional. Nah, Koperasi Demi Umat ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh yang masuk ke dalam jajaran Majelis Ulama Indonesia Pusat yang saat itu mempunyai bidang pemberdayaan ekonomi umat. Nah, atas dasar fenomena dan masalah yang terjadi diakibatkan karena COVID-19 itu membuat masyarakat cukup terpuruk, maka Koperasi Demi Umat diciptakan. Berikut beberapa gambaran sekilas terkait dengan koperasi ini. Ini adalah sebuah website Koperasi Demi Umat yang bisa kita akses secara bebas di internet. Nah, kemudian di sini ada beberapa layanan dari Koperasi Demi Umat yang bisa kita lihat bahwa ini Koperasi Demi Umat selain mengembangkan usaha produktif, membina para anggotanya, Koperasi Demi Umat juga menerima zakat, infak, wakaf. Hal ini sejalan dengan jenis usaha koperasi ini, yaitu bergerak di atau berlandaskan ekonomi syariah. Berlandaskan Pancasila dan ekonomi syariah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa beberapa pengurus dari Koperasi Demi Umat ini diketuai oleh Kiai Nuruz Zaman, kemudian di sekretarisnya Hazwarli Halim, kemudian bendara 1 Erik Hermawan, kemudian bendara 2 Huluki Hidayatullah. Ini beberapa dewan pengawasnya, ada Kiai Haji Khairul Soleh Rashid, kemudian ada anggotanya Kiai Haji Abdullah Yazid, Basa Alim Tualeka, dan seterusnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana koperasi ini beroperasi. Koperasi ini beroperasi di seluruh Indonesia dan terbuka bagi pendaftaran anggota baru untuk UMKM atau UMKM yang tersebar di wilayah Republik Indonesia. Nah, model bisnis dari Koperasi Demi Umat ini, Koperasi Demi Umat ini sebagai holding company-nya, kemudian membawahi UMKM, kemudian ada dari koperasi juga, kemudian ada juga dari anggota yang bersifat personal. Nah, dari UMKM, koperasi dan personal ini, dana kemudian diinvestasikan dalam wakaf saham, kemudian ada dari investor anggotanya. Kemudian Koperasi Demi Umat juga ingin membangun sebuah kawasan industri halal UMKM serta komunitas industri halal UMKM di 514 kota kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa dalam lingkaran putih ini, di sini ada modal yang didapatkan dari koperasi itu.
bisa juga dari investasi atau wakaf saham para anggotanya, kemudian ada dari investasi dari para anggotanya. Kemudian mereka melakukan investasi untuk operasional dari koperasi itu. Nah, kita tahu bahwa Koperasi Demi Umat melakukan suatu kegiatan edukasi, pembinaan, dan penjenjangan yang terdiri dari beberapa anggota dalam koperasi itu. Ada anggota biasa, ada anggota master 1, 2, 3, dan yang kelima adalah ada anggota kehormatan. Kemudian berikutnya bahwa beberapa mekanisme atau flowchart kaderisasi atau TOT dari Koperasi Demi Umat ini. Yang pertama adalah peserta atau anggota melakukan pendaftaran untuk sosialisasi, kemudian ada anggota biasa, pengurus, ada small group discussion, kemudian ada rekomendasi mentor, kemudian baru masuk ke pelatihan 1. Jadi anggota master 1, kemudian rekomendasi mentor, pelatihan kedua, kemudian rekomendasi mentor, anggota master 2. Ini pimpinan daerah, staf atau pengurus wilayah. Kemudian ada pelatihan 3, rekomendasi mentor, kemudian ada pelatihan keempat, Lemhanas, sampai ke anggota master 3. Di sini ada pimpinan wilayah, pengurus pusat, anggota 3. Jadi kita melihat bahwa sistem kaderisasi yang nanti dijalankan oleh Koperasi Demi Umat ini sangat strategis sekali, sesuai dengan mekanisme ini. Diharapkan Koperasi Demi Umat akan menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan UMKM yang belum naik kelas sejauh ini. Kemudian berikutnya bahwa di sini ada role model dari Koperasi Demi Umat itu, bahwa di sini ada anggota kehormatan melingkupi atau memberikan arahan kepada keempat anggota lainnya. Dimana di sini ada anggota biasa, ada anggota master 1, anggota master 2, dan anggota master 3. Nah, di slide berikutnya bahwa ini kita melihat bagaimana pola rekrutmen dari Koperasi Demi Umat. Yang pertama, tokoh atau pengusaha, di mana mereka mengundang tokoh-tokoh pengusaha daerah nasional maupun internasional untuk direkrut melalui seminar berskala daerah, nasional, atau internasional. Kemudian tokoh komunitas, merekrut tokoh komunitas, ormas, asosiasi, kampus, sekolah, pesantren, DKM, majelis taklim, Karang Taruna, petani, peternak, dan nelayan, dan jejaringan lainnya sebagai acuan rekrutmen di provinsi, kota, atau kabupaten. Kemudian di tingkatan pelajar atau mahasiswa, merekrut aktivis kampus, Kopma, Koperasi Mahasiswa, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, organisasi eksternal kampus, HMI, KAMI, PMI, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat buruh, merekrut buruh Perbusi, Persatuan Buruh seluruh Indonesia. Ini juga mekanisme yang dilaksanakan agar Koperasi Demi Umat itu mampu menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian di sini pemetaan dari kawasan industri halal UMKM, komunitas industri halal UMKM di 514 kota kabupaten di Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwa daerah yang paling banyak tersebar itu ada di Jawa Tengah, ya teman-teman. Di sini ada sekitar 1625. Kemudian di Papua, kemudian ada di Kalimantan juga, teman-teman. Ini cukup besar ininya penyebaran dari kawasan industri halal ini. Ini juga diharapkan memberikan sumbangsih bagi peningkatan ekonomi dan sosial para anggotanya. Kemudian berikutnya bahwa di sini kita melihat bahwa bagaimana sih mekanisme kita melakukan penyetoran
atau menjadi anggota dari Koperasi Demi Umat ini beberapa rincian dari Koperasi Demi Umat, di mana jenis setoran yang pertama adalah simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib, kemudian ada simpanan anggotanya. Simpanan pokok itu misalkan di sini untuk anggota master sebesar 100.000, kemudian simpanan wajib ini bisa 10.000 per bulannya ya. Kemudian ada manfaat untuk anggotanya. Kemudian berikutnya bahwa ini pengelolaan mitra ya, kerjasama, bagaimana membangun kerjasama antar koperasi, intra koperasi, baik yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional. Di sini kita lihat sekali bahwa di sini ada koperasi induk, kemudian ada kantor regional office, kemudian ada server pos, kemudian di sini ada dashboard. Nah, kemudian di sini ada drop barang ke pos. Nah, di sini ada koperasi primer Demi Umat ya. Di sini ada koperasi primer Demi Umat di sini di server pos ini. Nah, kemudian di sini ada pengantaran. Nah, kemudian di sini ada barang yang sudah dikirim ke ke UKM atau swalayan, berhasil atau diretur kembali. Jika diretur akan dikirim kembali oleh pihak pos ke kantor koperasi primer ya. Kemudian di sini juga Halal Mart ini adalah bagian yang integrasi dari anggota yang sudah menjalin kemitraan atau aliansi dengan Koperasi Demi Umat ya. Ini mekanisme pendaftarannya ya. Didaftar dulu jadi anggota, kemudian masuk ke sini ya, kemudian diantar oleh pihak pos ke Koperasi Demi Umat. Kemudian ini merupakan rantai distribusi barang ke hub Delivery Pos Indonesia dan Halal Mart KPU MUI Pusat ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah gambaran bagi kita bagaimana kita memahami sebuah operasi dari Koperasi Demi Umat ini. Nah, berikutnya ini bentuk persyaratan awal untuk menjadi bagian dari Koperasi Demi Umat ini. Ya, di sini ada pendaftaran yang bisa kita lihat di websitenya. Kemudian kita isi dan ditransfer ke sini atas nama Koperasi Demi Umat. Nah, setelah kita transfer, kita akan mendapatkan kartu anggota nanti. Kemudian berikutnya di sini kita bisa melihat bahwa setelah Koperasi Demi Umat tadi menjalin aliansi strategis atau kerjasama kemitraan dengan UMKM nasional, lokal maupun internasional, mereka akan istilahnya memberikan training sehingga UMKM itu bisa naik kelas. Nah, sebelum di training, UMKM juga melakukan mekanisme pendaftarannya ya. Setelah kita melakukan pendaftaran menjadi anggota UMKM tadi, anggota Koperasi Demi Umat, kita akan mendapatkan kartu anggotanya yang lebih kurang seperti ini, teman-teman. Ini kita dapatkan sertifikasi keanggotaan Koperasi Demi Umat atas nama kita, kemudian ditetapkan menjadi anggota Koperasi Umat. Nah, ini persyaratan yang bersangkutan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam naskah kerjasama dan ADART KDU Koperasi Demi Umat serta perubahan-perubahannya. Jakarta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya. Oke, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.